Politeknik Jakarta. Untuk alamat, beliau tinggal di Jalan Tebet dalam 2G, nomor 9, Jakarta Selatan. Nah, teman-teman, dan kalau misalnya yang rumahnya dekat atau yang mau bertemu dengan beliau, boleh banget. Tapi sebelumnya bisa menghubungi beliau melalui nomor 0822 60377604. Atau jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menghubungi melalui email hairunisaku@gmail.com. Beliau terdaftar organisasi PPNI dengan nomor registrasi 31730462547. Untuk pendidikan terakhir beliau, S2 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, peminatan keperawatan maternitas dari 2015 sampai dengan 2017. Wah, teman-teman, semoga kita bisa mengikuti jejak pendidikan seperti beliau ya. Amin, amin ya robbal alamin. Riwayat pekerjaan beliau sekarang bekerja menjadi staf dosen Prodi Keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta dari 2011 sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah menjadi staf dosen di Akademi Keperawatan Pemprov Kalimantan Barat di Sintang dari 2007 sampai dengan 2011. Hasil penelitian beliau adalah studi fenomenologi persepsi ibu postpartum terhadap pijat oksitosin untuk kelancaran ASI. Publikasi jurnalnya bisa dicek melalui link yang sudah kami cantumkan di sini ya, teman-teman. Bisa langsung dicek aja. Untuk riwayat organisasi, sepertinya kita tidak bisa menyebutkan semuanya di sini ya. Jadi saya akan menyebutkan salah satunya aja. Beliau sebagai konselor menyusui dari Sentra Laktasi Indonesia dari 2017 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, untuk riwayat pelatihan pun kita juga tidak bisa sebutkan semuanya di sini karena tentunya banyak sekali ya. Jadi saya akan menyebutkan yang terbaru saja di 2021 ini, beliau mengikuti pelatihan vaksinator COVID-19 oleh Latkesda DKI Jakarta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan membacakan tata tertib selama paparan berlangsung. Audiens harap mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon selama penyuluhan berlangsung. Paparan akan berlangsung selama 20 menit. Setelah materi selesai disampaikan, akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab yang akan berlangsung selama 10 menit. Di sini kita akan membuka 2 termin, di mana termin pertama berisikan 3 pertanyaan, dan jika masih ada waktu, kita akan membuka termin kedua untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hairunisa mengenai COVID-19. Mohon peserta sekalian menyiapkan catatan apabila akan ada yang ingin ditanya, silahkan ditanya dan juga dicatat. Sambil mendengarkan Ibu Hairunisa menyampaikan materi, kakak-kakak dan teman-teman sekalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan akan saya bacakan di sesi diskusi dan silahkan Ibu, mohon izin. Terima kasih Kakak Moderator yang sudah memperkenalkan saya. Mohon izin saya juga menyapa Direktur Politeknik Hang Tuah Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir Ibu Rita Wisma Juyani bersama kami dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Selamat siang Ibu. Oke, baik. Selamat siang Bu Nisa dan semuanya yang hadir. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, saya menyapa dulu kakak-kakak yang ada di link Zoom pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebetulnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Politeknik Hang Tuah Jakarta itu kami lakukan secara tatap muka, tetapi karena kondisi pandemi kami beralih untuk mencoba cara yang lain, yaitu cara dengan melalui aplikasi atau media Zoom.
pada saat ini ya, karena kita ketahui untuk tatap muka sendiri tentunya sangat beresiko. Kemudian selain itu, saat ini kita melakukan promosi kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Nah, harapan kami adalah setelah dilakukan promosi kesehatan, kami ingin kakak-kakak sekalian bisa membantu barangkali ada anggota keluarga yang belum divaksin. Nah, itu lebih termotivasi untuk melakukan vaksin, terutama pada usia 12 plus sampai dengan lansia. Ya. Oke, saya share screen ya. Oke, sebentar. Apa sudah terlihat? Siap, sudah Ibu. Oke, baiklah, sudah terlihat ya semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi nih, barangkali tentunya kakak-kakak di sini juga sudah pernah tahu atau sudah pernah ikut kegiatan webinar ya terkait dengan COVID-19. Nah, kenapa sih kali ini kami memberikan informasi atau memberikan promosi kesehatan tentang COVID-19? Kok rasanya sudah hampir 2 tahun kita belum hatam-hatam ya tentang COVID-19. Nah, apalagi sekarang dengan adanya varian baru, yaitu varian Delta. Nah, dulu varian Alpha belum tuntas nih kita belajar. Kemudian Beta gamanya kemana? Kok tiba-tiba sudah ada varian Delta ya yang terbaru ini ya. Makanya hari ini kita sama-sama belajar untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang COVID-19. Nah, COVID-19 ini sendiri hadir di Indonesia di awal tahun 2021, di Januari 2021, di awal tahun. Sebetulnya pasien tersebut sudah ada dan sudah dirawat di RSPI, jadi Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso itu sudah merawat pasien dengan COVID-19 di awal tahun di Januari, tetapi memang belum launching saat itu. Jadi kita hanya baru mendengar cerita di Wuhan, awal tempat kejadiannya COVID-19, adanya paparan dari kelelawar kemudian menuju ke manusia. Kemudian apa sih itu yang namanya coronavirus dan COVID? Nah, coronavirus ini sendiri adalah merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, kalau kita dengar yang pertama itu mengenai di kelelawar terlebih dahulu, kemudian bermutasi hingga mengenai manusia. Nah, jika pada manusia, virus ini menyebar sampai dengan ke organ pernafasan. Nah, disebut corona yang dalam bahasa Latin itu berarti mahkota. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, terlihat di mikroskop bahwa virus itu dilingkari oleh mahkota ya, seperti mahkota. Kemudian apa itu virus corona dan COVID ya? Jadi coronavirus yang saat ini kita kenal merupakan jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, coronavirus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang lebih kita kenal dengan SARS-CoV-2. Kita sering mendengar orang-orang menyebut SARS-CoV-2. Nah, ia menyebabkan penyakit coronavirus disease di tahun 2019. Nah, disingkat lagi nih dengan COVID-19 karena dia hadir di tahun 2019 walaupun di akhir. Nah, bagaimana kaitannya antara COVID-19 dengan SARS ya? Sampai saat ini setidaknya ada 5 jenis virus corona yang diidentifikasi pada manusia. Nah, salah satunya itu adalah SARS-CoV-1, kemudian virus penyebab SARS, dan SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Jadi, kalau SARS-CoV-1 itu pada SARS-nya, kemudian SARS-CoV-2 itu karena penyebab COVID-19. Nah, bagaimana sih kaitannya antara COVID-19 dengan SARS? Nah, keduanya memiliki gejala yang mirip,
Ya, namun angka kematian SARS itu lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19. Tetapi COVID-19 ini penyebarannya lebih cepat. Nah, sehingga 80% kasus COVID itu ditemukan adalah kasus yang ringan di awal kejadian, ya. Tetapi karena penyebarannya sangat cepat sehingga jumlah kasusnya itu lebih banyak. Nah, apalagi kalau yang terkena ini ditemukan kasus-kasus berat untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi medis bawaan atau yang kakak-kakak sekarang kenal dengan namanya komorbid, ya, adanya penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Sebetulnya tidak hanya pada usia lansia ya penyakit komorbid atau bawaan tersebut, bisa saja pada anak-anak, kemudian bisa saja pada orang-orang yang beresiko, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, dan juga penyakit-penyakit lain yang yang ada di dalam tubuh seseorang, terutama yang punya penyakit autoimun. Gejala COVID-19 itu beragam, ya, tergantung pada pasiennya dan jenis yang masuk ke tubuh pasien tersebut. Sehingga beberapa orang ada yang bilang, kok saya nggak pakai demam ya, kok saya hanya batuk saja ya, oh kok saya hanya seperti pegal-pegal saja ya. Nah, ini adalah salah satu yang terbilang ringan, ya. Jadi demam lebih dari 38 derajat Celcius itu adalah gejala yang memang harus kita antisipasi dulu. Pertama-tama, oh kena demam nih di atas 38. Kemudian ada batuk enggak? Kemudian sakit atau nyeri tenggorokan atau nyeri menelan. Nah, hidung tersumbat, pegal-pegal atau merasa kelelahan. Nah, ini terbilang gejala virus corona dengan situasi yang ringan. Kemudian, meskipun sebagian besar kasus COVID-19 ini adalah gejala yang ringan, tetapi SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan gejala yang parah. Nah, ini tentunya bisa beralih ke menjadi bronkitis dan pneumonia. Nah, hal tersebut biasanya terjadi atau semakin parah apabila demamnya semakin tinggi dan semakin lama, sehingga menyebabkan pneumonia. Nah, gejala tentu akan bertambah. Yang tadinya batuk kering menjadi batuk berlendir. Yang tadinya tidak ada sesak nafas menjadi sesak nafas. Kemudian adanya nyeri dada atau sesak pada saat bernafas. Nah, ini dominan terjadi apabila kita terlalu banyak lendir di dalam pernafasan kita, tentunya mempengaruhi dari ekspansi paru. Jadi dari pergerakan paru itu sangat mempengaruhi, sehingga apa yang terjadi, kepengennya bernafasnya banyak, ini yang menyebabkan kita tuh nyeri dadanya, ya. Kemudian infeksi ini tentunya semakin parah bila menyerang kelompok tertentu. Nah, kelompok tertentu ini adalah kelompok-kelompok yang beresiko. Siapa sih itu kelompok yang beresiko? Yang beresiko itu ada ibu hamil, kemudian ada lansia, kemudian ada anak-anak, ibu menyusui, orang dengan status imunitas yang lemah, ya. Kemudian penyakit-penyakit penyerta yang lain, yaitu orang dengan penyakit komorbid, ya, atau penyakit bawaan. Nah, kemudian rata-rata gejala yang timbul itu biasanya adalah 2 sampai dengan 14 hari setelah virus pertama masuk. Tetapi perlu diketahui, rentang masa inkubasi virus itu adalah memang sampai dengan 14 hari. Tetapi di hari kedua sampai dengan hari kelima ini adalah puncaknya virus, di mana virus ini pasien tersebut walaupun dengan gejala ringan tetapi dapat menularkan infeksi kepada orang lain. Nah, ini adalah gejala-gejala yang ringan yang dijumpai. Gejala ringan ini atau biasanya kita menganggapnya hanya seperti flu biasa saja, ya. Hanya menganggap seperti flu biasa, hanya ada demam, batuk, kelelahan, nggak nafsu makan, sakit kepala, ya. Kemudian ada hilang penciuman atau anosmia, hilangnya pengecapan, jadi nggak ada rasa sama sekali, nggak tahu rasanya manis, asin, asam, kemudian pahit itu ya. Kemudian ada pegal-pegal, nyeri tenggorokan, pilek, mual, muntah, nyeri perut, diare, kemudian ada konjungtivitis, kemerahan. Frekuensi nafas masih stabil. Nah, saturasi O2 pada pasien dengan gejala ringan itu adalah lebih dari 95%. Ini masih bagus, ya. Nah, apalagi sekarang rata-rata sepertinya orang sudah punya oximeter sendiri, ya, ataupun sudah punya termometer, ya. Kalau nggak ada termogan ya termometer gitu, ya. Kalau ada termogan tentunya lebih baik lagi. Nah, kemudian
Gejala yang sedang apabila sudah mulai terjadi diare yang berlebihan, kemudian kelelahan, batuknya, umumnya batuk kering ringan, kemudian penurunan nafsu makan, kehilangan pengecapan juga sama. Nah, biasanya saturasi ini sudah mulai terjadi perubahan. Sudah mulai terjadi perubahan yang tadinya lebih dari 95, saturasi O2-nya lebih dari 95% di kondisi ringan. Nah, kondisi sedang ini sudah beralih ke bawah 95%. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian bisa beralih ke kondisi yang berat atau kritis. Yang pasti itu tentunya adanya demam juga yang berlebihan. Kemudian nafasnya mulai pendek karena tadi terlalu banyak penumpukan sekret di dalam paru-paru. Jadi perlu diinformasikan kalau kita misalnya batuk biasa, batuknya hanya di leher saja. Dibuang dahaknya bisa, tetapi kalau pasien dengan COVID-19 ini, kenapa sih bisa sampai dengan saturasi O2 itu bisa di bawah 90%? Karena dia memutuskan persarafan kita, artinya memutuskan sinyal ke saraf bahwa paru-paru itu butuh oksigen banyak. Nah, itu yang disebut dengan happy hipoksia. Jadi, sangat jahatnya virus COVID-19 itu sehingga mengakibatkan saraf atau sinyal yang harusnya kita mengambil pernafasan itu dengan ekstra, karena diputus sinyalnya ke otak, maka kita biasa saja. Itu yang mengakibatkan kok orang dengan saturasi O2 bisa di bawah 90%, tetapi tidak ada tanda-tanda sesak nafas, gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan atau kapan kita datang ke rumah sakit? Nah, tentunya kita datang ke rumah sakit itu tadi dicek kondisi yang awal. Masuk kategori yang mana sih? Ada anggota keluarga yang tiba-tiba demam, ada nggak dia batuk pilek, kemudian ada nggak batuknya berdahak atau batuk kering, kemudian kelanjutannya seperti apa. Jadi kalau situasi dan kondisi saat ini, jangan coba-coba kita beranggapan bahwa itu hanya flu biasa, tetapi memang harus segera diobati. Nah, kondisi yang demam terus-menerus, kemudian nafas semakin sesak, udah ada nyeri dada, muntah terus-menerus, diare, dan gangguan kesadaran, ini yang harus kita antisipasi dan harus aware gitu. Harus lihat bagaimana kondisi pasien, ya jangan sampai nanti kalau di pemberitaan beberapa waktu yang lalu diberitakan di TV ditemukan pasien dengan isolasi mandiri itu sampai dengan kondisinya plus atau meninggal. Nah, ini tentunya harus sangat diperhatikan oleh anggota keluarga yang lain kalau ada anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri. Nah, kalau gangguan kesadaran ini bagaimana sih, Kak, bisa melihatnya gitu ya. Jadi gangguan kesadaran ini bukan berarti pasiennya gangguan jiwa ya. Artinya dia terjadi penurunan kesadaran. Kalau kita sekarang ini kondisinya adalah yang namanya sadar penuh, atau istilah medisnya adalah kompos mentis. Tapi pada pasien-pasien yang sakit, dia akan mengalami penurunan kesadaran ketika sudah tidak lagi support atau metabolismenya stabil. Cara taunya adalah ketika pasien tersebut dalam kondisi yang dia terlalu lama tidur, gitu ya. Atau kalau seandainya, jadi bukan pada kondisi yang pasien itu tidur ya, tetapi dia dalam kondisi yang seperti lemah, lunglai, dan baru bisa kita bangunkan dengan rangsangan tertentu. Misalnya dengan dipanggil atau ditepuk-tepuk, baru dia melek matanya. Itu pun dalam kondisi yang sudah seperti itu, dia bisa lagi lanjut karena penurunan kesadaran, kondisinya mengantuk lagi. Gitu ya, jadi bukan pada saat kondisi orang yang memang benar-benar tidur ya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, terkadang melihat kondisi yang seperti itu, masyarakat menganggap, kayaknya biasa aja tuh, oh lagi tidur kali ya, gitu ya. Padahal ini adalah gejala yang semakin berat yang harus kita perhatikan. Nah, ini rasanya waktu kita untuk merefleksi diri. Sudah hampir 2 tahun, kadang-kadang juga kita merasakan hal yang sama ya, mungkin ini di awal ya, bagi saya juga kadang-kadang merasa hal yang sama, kayaknya paling yang kena banyak orang tua nih, kan mereka sistem imunnya sudah mulai menurun gitu ya.
saya kan masih muda, kemudian saya kan kuat gitu kan. Kemudian atau misalnya pada saat merasa sakit, aku tidak merasa sakit atau berarti aku aman gitu ya. Atau misalnya pada saat kondisi yang lagi drop gitu, berpikirnya adalah ini hanya pilek biasa, mungkin masuk angin, tidak apa-apa, keluar rumah gitu. Ya, nah hal yang kita ketahui adalah di gejala ringan bisa saja orang tersebut adalah dengan pasien OTG, yaitu orang tanpa gejala. Dia hanya menderita gejala ringan dan tidak ada gejala lain yang tadi disebutkan di atas. Nah, kemudian punya perasaan untuk refleksi diri, kayaknya berita COVID itu terlalu dibesar-besarkan deh. Media mencari sensasi. Mungkin di awal banyak masyarakat yang berpikir seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang nggak mau pakai masker, kemudian nggak mau jaga jarak, masih berkumpul, dan lain-lain. Nah, ini tentunya mempertinggi angka kejadian dari penyakit COVID-19 dan menambah angka kematian. Nah, faktanya beberapa orang dengan COVID-19 itu tidak menimbulkan gejala, ya, atau hanya bergejala ringan saja. Artinya bisa saja dia sudah di-swab, kemudian dikonfirmasi positif COVID, tetapi dia tidak melakukan isolasi mandiri di rumah karena dia merasa sehat. Nah, seperti yang tadi di awal disampaikan, pasien dengan COVID-19 masa inkubasinya adalah 2 sampai dengan 14 hari itu bisa saja timbul gejala, tergantung gejalanya masing-masing. Tetapi di 2 sampai dengan 5 hari itu adalah puncak-puncaknya virus, dia bisa menularkan ke orang lain. Coba bayangkan kalau seandainya dia masuk ke pusat perbelanjaan, kemudian di situ dia bersin, kemudian dia buang batu atau keluar percikan liurnya. Nah, tentunya ini akan menimbulkan bahaya bagi orang yang di sekitar ya, apalagi orang yang terkena itu tentunya punya resiko yang tinggi. Nah, ketika seseorang sudah terinfeksi COVID-19, ia dapat menulari pada orang lain. Tidak menutup kemungkinan kondisi saat ini anak-anak kecil juga bisa menularkan kepada orang yang lebih tua. Jadi nggak seperti penyakit yang lain, karena ada beberapa penyakit yang lain yang jika diderita oleh anak kecil, jumlah virusnya misalnya tidak banyak, maka dia tidak bisa menular ke orang lain. Tetapi COVID-19 ini berbeda. Anak kecil itu bisa menularkan kepada orang lain, tetapi memang pada anak-anak dengan status imunnya yang sedang berkembang, mereka cenderung survive dan dapat hidup gitu, dapat melewatinya karena memang rasa hormon endorfin, rasa bahagia, senang. Jadi mereka kan nggak seperti orang yang lemah, lunglai. Jadi mereka memang cepat untuk sembuh gitu ya. Kemudian setiap wabah yang besar dimulai dari satu orang saja. Nah, COVID-19 ini menular dengan cepat. Dan ketika menulari, yang tidak dalam kondisi kuat, tentunya ini akan sangat berkembang, sehingga dapat menyebabkan kematian. Ada juga loh orang yang bilang, saya udah kena, biasa aja tuh kayaknya. Tapi kok ada orang lain yang tetangga rumah sebelah sampai mengakibatkan kematian. Tadi disebutkan di awal bahwa jenis virusnya mungkin saja virusnya yang terkena oleh seseorang dengan orang lain itu berbeda, apalagi dia memiliki komorbid yang sangat berat. Nah, kemudian faktanya sekitar 80% kasus COVID-19 ini pulih tanpa perlu perawatan khusus ya. Namun sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah. Nah, seperti disertai dengan pneumonia atau kesulitan bernafas. Nah, ini biasanya muncul secara bertahap, apalagi di awal mungkin menganggap orang tersebut biasa, kayaknya dia biasa deh batuk, batuk gitu kan. Paling ntar juga 2 minggu selesai. Nah, ternyata kondisi yang terjadi pada orang tersebut bertahap dari gejalanya yang ringan, tidak diantisipasi karena menganggap biasa menjadi gejala yang sedang. Karena sudah gejala yang sedang, saturasi O2-nya sudah di bawah 95%, masih menganggap biasa. Gitu ya. Kemudian akhirnya masuk ke gejala yang berat sehingga tidak tertolong lagi. Nah, walaupun angka kematian penyakit ini rendah, namun bagi orang yang sudah berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, tentu menjadi lebih rentan menjadi sakit atau semakin parah. Kalau di
COVID-19 di awal tahun 2020, ya, orang-orang yang mengalami kematian itu tidak pernah terjadi di UGD. Tetapi di varian kasus yang baru di tahun 2021, ya, menjelang setelah Lebaran, angka kejadian kematian itu semakin tinggi. Memang terjadi penurunan, gitu. Tetapi angka kematiannya itu yang tadinya tidak pernah terjadi di UGD, sekarang terjadi di UGD karena kasus COVID-19 semakin meningkat. Nah, pola penyebaran COVID-19 sendiri ini bagaimana sih? Nah, pada umumnya yaitu dengan percikan air liur atau yang kita kenal dengan droplet. Jadi kalau seseorang yang terinfeksi COVID-19, dia batuk, dia bersin, dia akan mengeluarkan ribuan virus. Coba kita bayangkan ribuan virus. Artinya, jika menyentuh tangan atau wajah atau orang yang terkena COVID, dia habis nutup batuknya, kemudian kita terpegang tangannya. Kan kalau etika batuk harusnya tidak ditutup dengan tangan ya, tetapi ditutup dengan di sela ini ya, pergelangan yang bagian atas. Ya, supaya apa? Supaya barangkali kalau tangan kita menyentuh handle pintu, kemudian membuka yang lain, barang-barang itu kita tidak memindahkan virus yang ada di tubuh kita ke tempat yang lain yang bisa dipegang oleh orang lain. Ya, jadi mari kita mengajarkan bagaimana anak-anak, kemudian orang tua dan yang lain masyarakat untuk bisa mengetahui etika batuk, ya, dengan seperti ini atau dengan membuangnya di air yang mengalir, ya, atau dengan tisu. Tisu pun itu harus hati-hati ya supaya tidak tercemar atau tidak terpegang oleh orang lain. Kemudian apalagi setelah itu, setelah menyentuh barang, buka gagang pintu, ternyata pasien COVID-nya baru keluar, kita nggak tahu dia pasien dengan COVID. Mata kita gatal, kemudian hidung juga, aduh rasanya gatal nih. Nah, pengen makan, udah deh nggak usah cuci tangan, udah langsung aja. Nah, ini tentunya pasti akan terkena infeksi virus corona, apalagi jika status imun kita sedang turun, ya. Kemudian tinja atau feses ini jarang terjadi, jadi penularannya tidak melalui tinja atau feses, ya. Kemudian penyakit ini menular atau menyebarkan melalui droplet. Nah, untuk varian baru, varian Delta, itu menyebar dengan cara airborne, ya. Artinya berpapasan dengan pasien COVID-19 yang dia terkonfirmasi positif varian Delta, maka jika dia bersinkah, kemudian batukkah, yang dia pada saat itu tidak menggunakan masker, nah ini sangat beresiko. Menyebutkan bahwa 10 detik saja kita berpapasan dengan orang yang positif COVID-19 varian Delta, ini berisiko untuk kita terkena COVID-19. Jadi, tentu sangat penting bagaimana kita selalu pada saat keluar dari rumah atau bahkan saat ini diinformasikan lebih baik barangkali ada orang tua atau misalnya anggota keluarga yang masih dalam kondisi bekerja di luar rumah, alangkah lebih baik di dalam rumah juga menggunakan masker, ya. Kemudian droplet tersebut jatuh di benda-benda sekitar, ya. Oh, udah kok, udah dilap-lap kok ini gagang pintunya, udah dipel kok lantainya, ya. Tetapi jika dia terus bersin, batuk, kemudian kan selalu mengeluarkan virus, sebanyak ribuan virus yang dia keluarkan, tentu ini harus diantisipasi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan desinfektan, ya. Nah, kita disarankan untuk tidak memegang segitiga yang ada di wajah, hidung, mulut, dan mata. Makanya kita disuruhnya kalau dulu adanya face shield. Sebetulnya bagi orang-orang yang menggunakan kacamata itu sama fungsinya. Berharap bahwa orang yang memegang face shield itu tidak langsung menyentuh matanya. Berharap adalah jika dia menggunakan masker, maka maskernya efektif supaya tidak masuk virus COVID-19. Apalagi sekarang kondisinya itu masker pakainya 2 ya, masker medis di luar, kemudian masker non-medis yang di dalam. Nah, berapa lama sih virus ini dapat bertahan di permukaan? Nah, jika sebuah barang terkena percikan orang yang sakit dengan COVID-19, jadi dia batuk, dia bersin, nah virus ini dapat bertahan hingga 72 jam atau 3 hari di bahan plastik dan stainless
ya, stainless steel. Jika memang itu bahan mungkin dalam kondisi orang tersebut ya tidak mencuci dan lain-lain ya. Nah, kurang dari 4 jam di bahan tembaga dan kurang dari 24 jam di bahan kardus. Namun, jika seseorang itu rajin bersih-bersih, kemudian menggunakan desinfektan sederhana, itu dapat membunuh virus COVID-19 sehingga tidak mungkin untuk menginfeksi orang lain. Nah, ini adalah musuh pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kadang-kadang ada rasa percaya diri yang berlebihan. Ah, kayaknya saya aman deh, kan lagi WFH, nggak kemana-mana, kan nggak pernah makan di luar, gitu ya. Kemudian ada perasaan di zona nyaman, ah kan saya masih kuat, masih muda, gitu ya. Nah, kemudian ada perilaku yang tidak disiplin. Mungkin ada keinginan untuk duduk-duduk sama teman-teman, ngobrol, jadi keinginan rasanya menggampangkan hal tersebut. Nah, seperti apa sih? Yuk cegah COVID-19 dengan vaksinasi. Nah, siapa di sini yang belum divaksin? Ayo, mudah-mudahan setelah kegiatan ini ada kemauan untuk segera divaksin ya. Jadi cara mencegahnya adalah dengan vaksinasi COVID-19. Tentunya nanti ini akan disampaikan oleh pemateri kedua ya, Kakak Rafli. Nah, alhamdulillah Bu Nisa sudah divaksin sebanyak 2 kali ya. Nanti ini juga akan dijelaskan oleh Kak Rafli bagaimana meja 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu biasanya akan dapat SMS sertifikat vaksin ya. Kemudian nah ini kalau sudah divaksin, alhamdulillah berarti kita sudah melakukan herd immunity, kekebalan terhadap kelompok ya. Untuk Indonesia sendiri mungkin banyak masyarakat yang berpikir kok luar negeri udah boleh buka masker ya, kok di negara mana sudah boleh Piala Dunia ya, kok Olimpiade Tokyo boleh ya ada penontonnya. Nah, artinya mereka sudah melakukan herd immunity, vaksinasinya sudah sampai lebih dari 70%. Jadi di negara mereka vaksinasinya sudah sampai lebih dari 70%. Maka di sini kami sangat menghimbau teman-teman dan kakak-kakak semua untuk bisa mengajak bagi warga, masyarakat, teman, adik sekitarnya untuk bisa melakukan vaksinasi sesuai dengan usianya. Usia 12 plus, kemudian 18 plus, dewasa, dan lansia. Baik, kalau kamu sudah divaksin belum? Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita semua sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Hairunisa. Selanjutnya, saya akan buka sesi pertanyaan. Jadi, jika ada yang ingin bertanya, kakak-kakak dan teman-teman semua bisa langsung bertanya aja. Boleh raise hand supaya nanti kita bisa mempersilahkan untuk bertanya. Mari silahkan yang ingin bertanya. Oke, baik. Kayaknya pada malu nih mau nanya ya. Untuk kakak-kakak yang ada di room Zoom, silakan. Saatnya memang kita berdiskusi ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan COVID-19. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sini yang ingin bertanya dipersilahkan melalui moderator. Oh, Kak Yeli, itu sepertinya ada ingin bertanya tuh, moderator. Assalamualaikum Ibu, Dir dan teman-teman. Izin bertanya. Sekarang kan tadi Ibu bilang kan ada gejalanya tuh kayak batuk, terus penularan dari droplet juga untuk coronavirus. Kenapa sekarang jadi sekarang tuh kayak gejalanya bertambah kayak hilang penciuman sama hilang rasa gitu, Bu. Tetapi di saat periksa di antara hilang penciuman atau hilang rasa itu terkadang terkadang bukan karena COVID, tapi ada juga yang COVID gitu, Bu. Maksudnya bingung bahasanya.
Iya, baik. Terima kasih. Mungkin kita langsung jawab saja ya, moderator ya, sambil menunggu penanya yang lain. Siap, Ibu. Boleh silahkan dijawab pertanyaan dari Kak Yeli, Ibu Monizi. Oke, baik, terima kasih Kak Yeli sudah bertanya tadi. Gejala-gejalanya sekarang munculnya sangat bervariasi. Kemudian pada pasien COVID ada gejala yang hilang rasa, ya, ada anosmia sama hilang pengecap. Jadi nggak bisa mencium apapun, kemudian tidak bisa merasakan rasa makanan apapun. Gitu ya. Nah, artinya ini adalah gejala yang khas pada pasien dengan COVID-19 ya, pada pasien dengan, tapi memang gejala ini biasanya bukan di awal, Kak Yeli. Jadi gejala ini adalah gejala yang bertahap, tidak muncul di hari awal-awal COVID-19 ya, jadi bertahap. Tetapi ada juga orang dengan kondisi yang tidak merasakan itu. Gitu. Jadi memang masing-masing orang punya gejala yang berbeda, tetapi gejala khas biasanya diurutkan mulai dari tadi demam, flu, batuk, kemudian pilek. Nah, kemudian setelah beberapa hari kemudian gejala flu, batuk, pilek itu menghilang, muncul gejala yang lain, hilangnya penciuman, kemudian hilangnya indera perasa, gitu ya, indera pengecap maksudnya. Nah, itu tentunya sangat bertahap terjadinya. Nah, kalau seandainya kondisi yang Kak Yeli bilang ada orang yang memang dia mengalami kehilangan indera pengecap gitu ya. Nah, ini mungkin dilakukan tes pemeriksaan fisik yang lebih lanjut lagi. Apakah dia sudah melewati tadi tanda-tanda dari COVID-19 atau memang di swab hasilnya negatif gitu ya. Tetapi bila ada gejala, tentunya swab itu tidak hanya dilakukan 1 kali, tetapi bisa lebih dari 2 kali untuk mengidentifikasi pasiennya positif atau tidak. Jika memang masih bergejala, kemudian dia memang bukan COVID-19, ya tidak ada masalah. Berarti hasil swab dan hasil PCR-nya negatif, tapi hanya dia memiliki penyakit yang lain yang terkait dengan gangguan persarafan di indera pengecapan. Gitu. Ya, tetapi memang agak rancu ya Kak Yeli ya. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan fisik yang ketat dan pemeriksaan sistem persarafan tentunya. Siap, Ibu. Terima kasih. Baik. Seperti itu. Moderator, silakan dilanjutkan. Baik, untuk kakak-kakak dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Barangkali boleh silakan langsung ditanyakan kepada pemateri kita, Ibu Hairunisa. Kalau memang tidak ada, nanti boleh digabung dengan Kak Rafli untuk sesi berikutnya, di sesi tanya-jawab ya Selika ya, sambil kita tunggu nih. Barangkali kalau misalnya masih belum ada. Oh, ada pertanyaan. Assalamualaikum Bu, mohon izin saya Romadona, ingin bertanya. Baik, Kak Dona. Bagaimana jika vaksinasi COVID-19 diberikan kepada seseorang yang sedang berpuasa? Apakah tetap aman, Ibu? Terima kasih. Iya. Saya langsung jawab aja ya, moderator. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Dona pertanyaannya. Untuk pasien atau untuk ibu atau seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa sampai dengan saat ini belum ada halangan atau belum ada hal yang tidak memperbolehkan. Jadi sampai dengan saat ini vaksin COVID-19 boleh dilakukan pada kondisi berpuasa. Jadi tidak ada masalah dan tidak apa-apa. Kemudian regulasi yang terbaru itu juga sudah bisa, vaksin juga sudah bisa dilakukan oleh ibu hamil, kemudian ibu menyusui, tapi memang yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Nah nanti nih barangkali kakak-kakak yang lain banyak pertanyaan nanti akan ke Kak Rafli ya, tentunya ya kalau untuk vaksin tertentu, tapi saya mencoba menjawab ini yang Kak Dona ya. Jadi boleh, tidak ada masalah Kak. Siap, terima kasih Bu.
sepertinya ada lagi nih moderator Kak Helga itu yang ingin bertanya. Boleh, baik, silakan yang ingin bertanya. Bisa langsung ditanyakan saja. Baik, bagaimana Ibu Moderator? Sudah 2 penanya, apa kita lanjut saja? Baik, Ibu, mungkin jika sekarang belum ada yang mau bertanya, mungkin nanti bisa digabung ke pemateri selanjutnya, Ibu, karena waktu untuk berdiskusi di paparan pertama sudah habis, Ibu. Mohon izin. Baik, terima kasih Moderator Selika yang telah mendampingi saya. Jadi bagi kakak-kakak nanti yang ingin bertanya, barangkali bisa digabung di akhir ya bersama Kak Rafli ya, Selika ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah paparan dan sesi diskusi sudah selesai. Selanjutnya saya silakan ke MC. Silakan. Terima kasih, Selika. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua serta diskusi yang tanya jawab yang akan disampaikan oleh rekan kami, Rafli Arti Pamungkas, dan didampingi oleh moderator kedua kami, Dea Ayu, yang merupakan mahasiswa tingkat 2 Politeknik Hang Tuah Jakarta. Untuk Dea Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak serta teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik. Alhamdulillah, baik dan sehat ya. Kalau sebelumnya membawakan materi adalah Ibu Hairunisa. Nah, kali ini yang akan membawakan materi selanjutnya adalah Kakak Rafli Ardi Pamungkas. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum fit dari Kakak Rafli Ardi Pamungkas. Kurikulum fit Rafli Ardi Pamungkas. Rafli Ardi Pamungkas lahir pada 30 Agustus 2021. Mahasiswa keperawatan Prodi D3 Keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta. Alamat Kak Rafli ada di Kemanggisan, Pulau, Jakarta Barat. Nah, untuk kakak-kakak yang ingin bertemu atau bertanya-tanya ke Kak Rafli, bisa menghubungi nomornya di 081219273834 atau bisa melalui emailnya rafliardi98@gmail.com. Untuk pendidikan formal, Kak Rafli pernah duduk di SDN 05 Pagi Jakarta Barat sejak 2008 sampai 2014. SMPN 61 Jakarta Pusat sejak 2014 sampai 2016. SMA 1 Barunawati sejak 2016 sampai 2019 dan sekarang sedang duduk di bangku Politeknik Hang Tuah Jakarta Prodi D3 Keperawatan. Untuk prestasi yang terbaru dari Kak Rafli yaitu mendapatkan juara 1 lomba desain poster Senat Mahasiswa Stikes Medistra Indonesia. Untuk riwayat organisasi, yang pertama mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang kedua, koordinator Paskibra SMA 1 Barunawati. Yang ketiga, Ikatan Mahasiswa Keperawatan Puswil Jakarta. Yang keempat, Ikatan Mahasiswa Keperawatan Indonesia. Yang kelima, Wakil Ketua UKM Penalaran. Yang keenam, Sekretaris BEM Politeknik Hang Tuah Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu,
Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama mengikuti acara penyuluhan. Paparan akan berlangsung selama 20 menit. Setelah pemapar selesai menyampaikan materinya, akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab yang akan berlangsung selama 25 menit. Di sini dibuka 2 termin. Termin 1 berisi 3 pertanyaan, dan jika masih ada waktu, kami akan buka termin kedua untuk pertanyaan berikutnya. Atau jika yang ada ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat. Baik, selanjutnya akan ada materi yang disampaikan oleh Kakak Rafli mengenai vaksinasi COVID-19. Mohon peserta sekalian menyiapkan catatan. Apabila ada yang ingin dicatat, silahkan dicatat. Untuk Kakak Rafli, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator Dea Ayu yang telah menjelaskan CV saya. Sebelum itu, saya ingin nyapa dulu nih. Udah sore hari, mungkin udah pada ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih pada semangat kayaknya ya. Kalau gitu, saya akan segera mulai aja. Saya mulai share screen sebentar ya. Baik, di sini pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang cukup menarik nih teman-teman, yaitu vaksinasi COVID-19. Di sini ada quote, saya tambahin, lindungi diri, lindungi negeri. Baik, pada sore hari ini saya punya materi 11 subtopik nih teman-teman. Yang pertama ada apa itu vaksinasi, yang kedua apa itu vaksin, yang ketiga apa itu imunisasi, yang keempat apakah vaksin obat, yang kelima tujuan vaksinasi COVID-19, yang keenam peraturan pemerintah vaksinasi COVID-19, yang ketujuh ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, yang kedelapan ada tata cara pemberian COVID-19 atau pelayanannya ya. Yang ke-9 jenis-jenis COVID-19, yang ke-10 dosis COVID-19, dan yang ke-11 fatwa MUI vaksinasi COVID-19 atau pandangan menurut Islam. Yang pertama vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal penyakit atau pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi kalau disimpulin aja, vaksinasi itu sebuah prosedur ya teman-teman, sebuah prosedur memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Yang kedua, vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya, atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksin itu sebuah produknya teman-teman yang kita pakai untuk vaksinasi. Vaksin itu bukan COVID-19 aja ya teman-teman, kalau bisa kita tahu vaksin itu ada banyak. Kayak pas kita masih bayi, sebenarnya kita juga udah diberi vaksin, masih ada vaksin BCG, hepatitis, dan masih banyak lagi. Untuk vaksin sendiri, bahannya itu terdiri dari ada intinya antigen, ada pengawet, dan protein teman-teman. Vaksin juga ini penyimpanannya tidak sembarangan ya teman-teman, karena kan vaksin itu di dalamnya ada faktor biologi ya, makhluk hidup yang telah dilemahkan. Makanya ditempatkan di kotak es. Jika teman-teman pernah vaksin, pernah ngelihat kotak es di dekat dokter atau perawat yang menyuntikan, itu biasanya suhunya antara 2-8 derajat Celcius teman-teman, agar vaksinnya itu tetap efektif. Yang ketiga, imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit.
Sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau sebutannya PD3I. Jadi sebelumnya, apakah teman-teman tahu di sini imunisasi dan vaksinasi itu sama atau enggak? Ada yang tahu di sini? Ya, jadi vaksinasi dan imunisasi itu beda ya teman-teman, nggak sama. Vaksinasi itu adalah sebuah prosedurnya memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Kalau imunisasi itu adalah sistemnya teman-teman, sistem untuk memicu respon imun tubuh. Jadi saat vaksin dimasukkan dengan prosedur vaksinasi, maka setelah itu terjadi sistem imunisasi teman-teman agar vaksin tersebut dapat memicu respon imun tubuh kita. Jadi kesimpulannya vaksinasi dan imunisasi jangan disamakan ya teman-teman. Yang keempat, apakah vaksin obat? Vaksin bukanlah obat ya teman-teman. Di sini saya ambil dari Kemenkes langsung. Vaksin bukan obat ya, jadi vaksin itu fungsinya mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Vaksin ini untuk orang sehat ya teman-teman, jadi vaksin ini bukan untuk orang yang sakit. Kalau biasanya yang sakit itu ditunda dulu, disuruh konsul ke dokter. Yang kelima ada tujuan vaksinasi COVID-19. Tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, ini teman-teman saya punya sebuah gambar mengenai herd immunity. Mungkin yang teman-teman yang belum tahu, di sini saya punya contoh. Jadi di sini ada yang warna putih, kuning, dan merah. Kalau putih itu orang sehat tidak diimunisasi, yang kuning orang sehat. Orang sehat sudah diimunisasi, yang merah orang terinfeksi bisa menularkan. Di sini kita lihat ini yang putihnya banyak, ini orangnya, yang orang sehat tidak diimunisasinya banyak ya. Terus ada 3 warna merah yang udah tertular, yang udah terinfeksi. Nah, terus di sini tulisan masyarakat tidak ada yang diimunisasi nih kawan. Terus yang penyakit dapat menular dengan cepat ke seluruh masyarakat. Jadi ketika seseorang ini belum diimunisasi, maka yang tidak orang sehat ini cepat tertular teman-teman. Jadi tidak ada kayak pembatasnya. Beda dengan yang sudah diimunisasi di gambar bawah ini, yang udah jadi kuning ini yang udah diimunisasi ya. Bisa kita lihat sendiri di sini ada orang yang warna merah yang sudah tertular ini. Baru kita lihat sudah diimunisasi itu kayak benteng ya teman-teman ya. Jadi kekebalan kelompok ini fungsinya begini teman-teman. Jadi nggak gampang menularkan ke orang yang belum diimunisasi. Yang keenam mengenai peraturan pemerintah vaksinasi COVID-19. Ini saya ambil peraturan pemerintah terbaru dari Kemenkes tahap 3. Tentang tahap 3 bagi masyarakat rentang serta masyarakat umum lainnya dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12-17 tahun. Jadi pada bulan-bulan ini udah mulai bisa ya teman-teman usia anak vaksinasi 12-17 tahun. Ini surat edarannya saya masukin sini contohnya. Yang ketujuh ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, atau disebut gampangnya kayak efek reaksinya teman-teman kalau habis diimunisasi. Di sini ada tiga bagian, ada reaksi lokal, reaksi sistemik, maupun reaksi lain. Biasanya itu reaksi lokalnya itu di daerah sekitar penyuntikannya seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal yang berat, misalnya selulitis. Kalau yang kedua ada reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, atau mialgia, nyeri sendi atau artralgia, badan lemah, dan sakit kepala. Kalau reaksi lain ada seperti alergi, misalnya urtikaria, oedem, reaksi anafilaksis, dan sinops atau pingsan. Jadi mungkin teman-teman pernah berpikiran kalau habis vaksinasi, aduh demam nih, mungkin ininya kali vaksinnya
yang gini-gini ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita pikir, kalau misalkan ada sebuah agen biologi kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu respon imun kita teman-teman. Jadi bayangannya contohnya seperti lagi berperang. Jadi lagi berperang memicu respon imun tubuh. Jadi kalau lagi demam itu jangan khawatir kalau divaksin ya teman. Agar itu karena proses lagi terjadi respon imun tubuh kita terhadap antigen yang diberikan oleh vaksin. Yang ke-8 ada tata cara pemberian COVID-19. Di sini ada gambarnya, ada mejanya, ada 4 ya teman. Di sini ada meja 1, pendaftaran dan verifikasi data. Di sini ada pengecekan data. Yang meja 2, screening, anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana. Biasanya di sini akan dilakukan tensi dan pengecekan suhu. Yang ketiga ada pemberian vaksinnya. Yang keempat ada observasi. Di sini observasi sekitar 15-30 menit. Lalu setelah selesai tidak ada keluhan masa imunisasi, maka diberikan kartu vaksinasi. Yang tadi ada contohnya yang diberikan oleh Ibu Hairunisa dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Ini saya ketemu ketika riset saya sedikit di web Kemenkes, ternyata ada penyederhanaan alur vaksinasi nih teman-teman. Yang saat ini kan kita tahu bahwa ada 4 meja vaksinasi. Ada meja 1A, meja 1B, meja 2, meja 3, dan meja 4 observasi. Dan dilakukan penyederhanaan nih teman-teman. Ada ruang tunggu petugas mobile. Jadi pendaftarannya itu dilakukan online, jadi nggak pendaftaran di tempat. Jadi sekarang langsung ditunjukkan, kita daftar biasanya di Google Form ya teman. Daftar di Google Form, kita datang ke tempat lokasinya, kita tunjukkan ke petugasnya. Kalau misalkan sudah terdaftar di akun Peduli Lindungi, maka langsung ke meja 1, screening vaksinasi. Di sini udah langsung sama ya kayak di atas, lakukan screening vaksinasi. Yang kedua langsung pencatatan observasi. Tapi sebelum itu, selama saya jadi vaksinator ya di lapangan, masih banyak yang pakai cara saat ini teman-teman, yang masih ada 4 meja ini. Jadi menurut teman-teman, apakah di daerah teman-teman masih pakai cara yang 4 meja ini atau pendaftaran online? Yang ke-9 ada jenis-jenis vaksin COVID-19. Nah, di sini saya ambil 4 nih, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Sinovac, ada Pfizer. Lalu apa yang membedakannya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dosis COVID-19. Baik, di sini ada tabel ya teman-teman. Di sini tabelnya saya ambil langsung dari Kemenkes pada saat mulai keluar vaksin. Jadi di sini bisa kita lihat dari pengembang vaksin dahulu ya teman. Di sini ada Sinovac Research and Development Co. Ltd. Ini Sinovac Research itu mengembangkan vaksin Sinovac. Kalau yang ini Beijing Institute of Biological Product itu mengembangkan Sinopharm. Kalau University of Oxford mengembangkan AstraZeneca. Ini Novavax, saya belum tahu pasti perusahaan apa yang buat. Kalau yang ini National Institute of Allergy and Infection Disease atau NIAID, itu ngebuat vaksin Moderna. Kalau BioNTech itu Pfizer Inc. Nah, lalu untuk jumlah dosis sendiri, itu pemberiannya hampir sama ya teman-teman. 1 kali penyuntikan itu 0,5 mili per dosis. Jadi 2 kali itu, jadi 1 injeksi suntikan itu 0,5 mili per dosis. Untuk cara pemberiannya itu semuanya sama teman-teman, melalui intramuskular atau lewat otot ya teman-teman, jika teman-teman ada yang belum tahu cara penyuntikannya. Untuk jadwal pemberian hari ke-nya ini saya melakukan riset sedikit ya, gara-gara setiap yang dijelaskan di PDF itu ada beda-beda teman-teman. Di sini Sinovac itu jadwal pemberian harinya ke-14. Ada yang 28 juga, di sini ada yang Sinopharm, ada yang 21. Kalau AstraZeneca ada yang 28, ada juga yang 3 bulan. Novavax ada 21 hari, Moderna 28 hari, Pfizer 28 hari. Nah, terus apa yang membedakan sih setiap itu punya jenisnya beda-beda gitu. Sebenarnya tujuan semua vaksin itu sama ya, memicu respon imun tubuh untuk terjadi kekebalan tubuh. Hanya saja yang membedakan itu cara kerjanya atau platform. Jadi untuk yang Sinovac dengan Sinopharm itu cara kerjanya sama dengan cara
inactivated virus atau disebut juga dengan cara jadi virusnya itu sudah non-aktif, sudah mati dimasukkan. Kalau AstraZeneca itu menggunakan viral vector atau non-replicating. Jadi dia menggunakan, jadi kalau di virus COVID itu kan di dalamnya mengandung berkas ya teman-teman. Berkasnya itu namanya ada mRNA atau messenger RNA. Jadi dia menggunakan itu untuk dimasukkan nanti ke tubuh tentunya, nanti direplikasi. Tapi ini non-replicating maksudnya nggak mereplikasi dari virus yang dari corona asli ya. Jadi viral vector itu dari rekayasa genetik dari virus corona sendiri itu. Kalau protein subunit ini nggak usah pakai mRNA nih teman-teman. Jadi kalau ini protein langsung dari COVID yang sudah dibuat. Jadi dari mRNA kita tahu bahwa kalau di sel sehat itu ya, fungsi ribosom dari sel hidup itu kan dari mRNA jadi protein ya teman-teman. Jadi nggak jadi dari vaksin sebelumnya itu, untuk Novavax ini nggak usah pakai mRNA lagi. Jadi dia langsung menghasilkan protein subunit sendiri. Nggak usah direplikasi di ribosom. Untuk vaksin Moderna sendiri itu memakai, dan Pfizer itu pakai RNA based vaksin. Kalau dia itu pakai cara agar RNA-nya itu digenetika dari virus corona, terus dipakai, dilemahkan, lalu ditempel di virus yang udah dilemahkan kayak virus adenovirus, virus pilek. Nah, terus RNA dari virus corona itu ditaruh di virus adenovirus itu. Jadi begitu. Jadi RNA itu dari mRNA-nya diambil dari virus corona yang udah dilemahkan, lalu ditaruh di virus yang lain seperti virus lemah seperti virus adenovirus. Begitu teman-teman. Lalu di sini saya ambil lagi nih dari PDF lain. Tadi saya sudah jelaskan ya jenis vaksin, jumlah dosis. Di sini ada intervalnya. Tadi Sinovac yang sebelumnya 14 hari, kalau ini 28 hari. Sinopharm 21 hari, AstraZeneca 12 minggu, Novavax 21 hari, Moderna 28 hari, Pfizer 21 sampai 28 hari. CanSino ini belum terklinis teman-teman. Jadi masih dalam tahap klinis. Dan Sputnik V ini juga dalam 21 hari. Jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi program saat ini di Indonesia itu masih Sinovac dan AstraZeneca. Untuk jenis vaksin lainnya yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketersediaan vaksin. Oh ya teman-teman, untuk interval minimal ini sebenarnya juga disesuaikan dengan usia ya teman-teman, faktor usia. Ada lansia, ada faktor remaja, dewasa. Nah, ini teman-teman saya dapat posternya juga dari Kemenkes. Vaksinasi COVID-19 pada kelompok lansia, komorbid, penyintas COVID-19, dan sasaran pindah. Di sini pemberian vaksinasinya pada kelompok usia 60 tahun ke atas akan diberikan 2 dosis dengan interval 28 hari. Dan yang satunya lagi vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12-17 tahun itu diberikannya vaksin Sinovac. Intervalnya 28 hari. Nah, sekarang yang ke-10 mengenai fatwa MUI vaksin COVID-19. Nah, ini fatwa tentang imunisasi ini dikeluarkannya tahun 2016, sudah lama. Jadi ini kesimpulannya fatwa MUI sangat menegaskan ya teman-teman untuk dilakukannya imunisasi. Sangat diwajibkan agar terjadi kesehatan. Kecuali jika vaksinnya itu ada misal mengandung bahan-bahan yang non halal maksudnya, maaf. Ini maka sebenarnya diperbolehkan teman-teman, tapi dengan alasan di sini dijelaskan ada al-darurat dan al-hajat atau kondisi yang darurat ya teman-teman, kondisi yang tersedak atau terdesakan. Nah, di sini ada fatwa MUI tentang vaksin Sinovac. Fatwa MUI menetapkan vaksin Sinovac itu halal, boleh dipakai ya teman-teman. Nah, yang lagi viral-viralnya nih yang AstraZeneca katanya mengandung bahan tripsin, maaf dari babi teman-teman. Fatwa MUI mengeluarkan ini mubah. Karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini sangat mendesak ya kawan-kawan ya. Bahannya juga terbatas, terus darurat juga, itu maka diperbolehkan mubah.
sesuai dengan hukum fikih itu yang 5 ada wajib, mubah, makruh, sunnah. Dia masuknya ke mubah, dibolehkan. Dipakai tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Di sini dengan alasan yang satu mendesak, yang satu sudah ada keterangan dari ahli, yang ketiga ada ketersediaan vaksin COVID yang halal dan suci, yang keempat ada jaminan keamanan, yang kelima ada pemerintah tidak memilah-milah ini teman-teman, memilah-milah. Kayak contohnya kayak AstraZeneca ini mengandung bahannya ada haram, ya udah nggak usah dipakai, enggak gitu ya kawan. Gara-gara ini juga lagi mendesak, lagi darurat, jadi dipakai. Hukumnya mubah, jadi dibolehkan. Baik, teman-teman, ini kuasa kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Sampai sini aja, tapi dari sini saya akan menampilkan ada 2 video vaksinator dari kampus kami. Bentar ya teman-teman. Baik, ini video kami yang vaksinator di Mako Volleyman. Saya Selika Zahrani, saya semester 4. Nama saya Melinda Siva dari semester 4. Saya Dayu semester 4. Saya Diki Dwi Ripalno semester 2. Saya Bisa Firdaus semester 2. Halo semuanya, kenalin nama aku Indah Ngasma Dewi dari semester 2. Saya Raffi Ardita semester 4. Perkenalkan, nama saya Rizal Putri Widya Lestari, saya semester 4. Perkenalkan, saya Gracia Rizalkan semester 2. Saya Melani semester 2. Saya di bagian penyuntikan dan mengisi vial. Bagian nyuntik sama isi vial. Saya di bagian penyuntikan dan pengisian vial. Di screening. Bagian mejanya meja screening. Di sini tugas aku screening dan juga meja. Tugas saya di bagian screening. Saya bagian menyuntik dan mengisi vial. Saya bagian menyuntik dan mengisi vial. Menambah pengalaman sih yang pasti. Kesannya ya seru. Kalau pesannya ya lumayan gitu, jadi kayak nambah pengalaman. Senangnya di sini saya bisa menambah pengalaman. Ya, saya di sini mendapat pengalaman dan seru pokoknya. Pesan dan pesannya bisa bertemu orang baru, berani macam watak seperti kayak gitu. Terus apa ya? Ya seru aja. Kesan-pesan selama saya menjadi vaksinator, tentunya saya sangat senang karena saya dapat bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa kenal banyak karakter orang, dan tentunya saya ingin sekali bisa terjun lagi ke masyarakat. Kesannya alhamdulillah bisa nambah wawasan dan pengalaman juga, nambah teman juga, dan terus pesannya semoga saya bisa diberikan kesempatan lagi buat jadi petugas vaksinator. Mungkin untuk kesannya seru ya, karena ini kan kemanusiaan, kita bisa ngapain orang kita walaupun bisa aja kita buat bisa buat testing suhu seperti nanya ke pasien, jadi kita tahu oh pasien itu kondisinya gimana sih. Tentunya sama-sama biar berpengalaman.
Baik teman-teman, masih ada satu video. Yang video satu ini adalah kegiatan vaksinator kami pertama di Food Court Tanah Abang. Siap menyukseskan vaksinasi COVID-19. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kaki. Selamat siang Rafli. Siang Ibu. Oke, Rafli hari ini bertugas untuk membantu kakak-kakak dalam melayani vaksinasi COVID-19 di Food Court Tanah Abang lantai 8. Oke, gimana nih Rafli pengalamannya? Rafli kan berada di meja 1 ya? Siap. Meja 1 itu meja registrasi atau pendaftaran. Bagaimana pengalamannya Rafli? Pengalaman saya jadi petugas registrasi, nambah wawasan tentunya, terus komunikasinya juga nambah lagi sama sasarannya. Tugas kami di meja 1 ini banyak, pertama nyocokin kartu vaksin, nomor NIK, nomor handphone, tanggal lahir. Kalau ada yang salah nanti cek lagi ke data yang manual. Itu aja. Nanti kalau misalkan sudah benar lanjut ke meja 2. Oke, berarti artinya verifikasi data ya Rafli ya, untuk di meja 1 itu benar-benar harus kita perhatikan. Iya, siap. Terima kasih Rafli. Selamat siang Yandika. Selamat siang. Oke, hari ini Yandika membantu petugas kesehatan dari Puskesmas dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lantai 8 Food Court Tanah Abang. Iya. Oke, jadi tugasnya di meja 2 itu adalah screening. Oke, silakan Yandika ceritakan pengalamannya, kemudian apa saja yang Yandika lakukan. Baik, di meja 2 ini kita melanjutkan dari meja 1. Dari meja 2 ini kita tanyakan dulu apakah riwayat pasien punya gula darah atau ada MAH atau pernah kontak dengan pasien COVID sebelumnya atau pernah berpergian keluar kota sebelumnya. Jadi semuanya tercatat di manual atau di komputer. Jika yang manual kita menulis sendiri, tulis tangan sendiri, dan jika yang manual itu dari dalam komputer ada aplikasinya. Iya. Gitu. Tugas saya mengerjakan yang manual. Oke. Pengalamannya banyak sih. Di meja 2 ini Yandika bertugas dengan tim Yandika siapa saja? Dengan Dokter Cendana. Iya. Dan saya didampingi dengan Dokter Cendana saja. Iya, oke, didampingi oleh Dokter Cendana ya. Oke, terima kasih. Apa saja nih kira-kira yang harus ditekankan pada saat screening yang harus diperhatikan? Untuk pada saat screening kita harus sudah tahu melihat dari usia pasiennya tersebut. Iya. Jika sudah terlampau lansia, kita hanya menanyakan apakah sudah bisa berjalan jarak jauh atau tidak. Baik teman-teman, sudah selesai. Sebenarnya masih ada lanjutannya teman-teman. Jadi dari meja 2 nanti setelah selesai langsung lanjut ke meja 3 untuk divaksin, dan yang meja 4 untuk diobservasi. Jika teman-teman ingin lihat video fullnya ada kok di Instagram kita Prodi D3 Keperawatan PHTJ, bisa dikunjungi. Bisa sekalian di follow maksudnya, maaf.
Baik, terima kasih sebelumnya yang sudah mau mendengarkan. Mohon maaf saya bila ada salah kata. Baik, moderator sudah selesai. Terima kasih. Baik, kita semua sudah mendengarkan materi yang disampaikan dari Kakak Rafli. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Yang ingin bertanya, silakan bisa melambaikan tangannya. Moderator mohon izin, di kolom chat ada, saya boleh langsung jawab. Oh, baik, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Yeli. Bagaimana cara kita sebagai perawat untuk menanggapi masyarakat yang masih belum mau vaksin karena dengan berita beredar kalau habis vaksin akan terjadi sakit dan terkadang ada yang sudah vaksin lalu besoknya demam naik turun. Nah, pas di swab jadi positif hasilnya. Apakah harus mengulang vaksinnya? Nah, bagaimana menanggapinya? Silakan untuk Kakak Rafli jika ingin langsung menjawab. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yeli. Mohon izin. Iya. Mohon izin menjawab ya Kak. Iya, silakan dijawab. Jadi untuk yang pertama itu yang mengenai bahwa ada masyarakat yang masih belum mau vaksin nih karena dengar berita yang beredar kalau habis vaksin ini akan terjadi sakit. Lalu bagaimana sih peranan kita sebagai seorang perawat untuk mengajak para masyarakat agar vaksin? Tentunya seperti yang kita lakukan saat ini perlu dilakukan edukasi atau promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan dengan cara yang banyak, bisa seperti ini kan sudah modern, mungkin lewat video bisa kita buat atau promosi lewat flyer atau banner gitu atau lewat leaflet, banyak caranya. Jadi kita edukasi dengan cara seperti itu. Kalau yang kedua, terkadang ada yang sudah vaksin lalu besoknya demam naik turun. Nah, pas di swab jadi positif COVID-19, apakah harus mengulang vaksinnya lagi? Nah, bagaimana menanggapinya? Biasanya kalau ada warga yang seperti ini dilihat dari riwayat sebelumnya. Jadi mohon izin Kak, ini vaksinnya pas dosis pertama baru positif ya Kak? Iya, vaksin dulu pertama, terus besoknya kan demam naik turun, dianjurkan untuk swab, akhirnya swab terus positif. Baik Kak, jadi kalau begitu karena vaksin dosis pertama juga kan masih kurang efektif ya, makanya dibuat vaksin dosisnya sampai 2 kali atau nggak ada yang 3 kali. Itu karena kalau vaksin pertama itu kerjanya itu belum maksimal, jadi masih bisa kemungkinan kena positif COVID-19. Kalau udah vaksin dosisnya sudah maksimal itu insya Allah kerjanya udah efektif. Nah, terus bagaimana menanggapinya? Kita balik lagi yang ke pertanyaan awal itu, kita kasih tahu ke orangnya ini bahwa emang kalau vaksin pertama itu belum terlalu efektif nih, gara-gara harus dipenuhi dulu dosisnya sampai ke dosis yang paling lengkap. Begitu Kak, mohon izin. Berarti harus ngulang vaksin lagi dari dosis pertama ya, Raffi? Tidak Kak, mohon izin. Jadi kalau sudah vaksin itu kan vaksin buat orang sehat ya Kak. Vaksin itu kalau misalkan kita sakit, kita harus konsul dulu ke dokter, tunggu sampai sehat dulu Kak, baru boleh vaksin lagi kalau udah sehat dan dinyatakan negatif COVID-19. Izin saya menambahkan Kak Rafli. Siap Ibu, mohon izin. Itu, tapi ada juga pertanyaan yang berikutnya nih ya di kolom chat, tapi kebetulan karena menanggapi pertanyaan Kak Yeli, mohon izin Kak Rafli saya menambahkan. Jadi pertanyaannya Kak Yeli, saya menjawab khusus untuk yang
ada orang yang sudah divaksin, kemudian mungkin beberapa hari kemudian terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk kejadian yang seperti itu artinya dia sudah divaksin dosis pertama, kemudian nggak lama setelah beberapa hari divaksin, kemudian dia terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasi berikutnya itu tidak perlu diulang lagi. Jadi dia cukup melanjutkan saja, tetapi waktunya tidak seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Rafli. Kalau Kak Rafli menyampaikan di awal itu adalah untuk kondisi pasien, untuk kondisi orang yang sehat dengan rentang ada 14 hari, ada 28 hari. Tapi untuk penyintas, orang-orang yang positif COVID sebelumnya ini dilaksanakan setelah 3 bulan, baru boleh untuk divaksin yang kedua. Jadi nanti dia tinggal diinfokan saja untuk vaksin berikutnya bahwa setelah 3 bulan di tempat di mana dia vaksin yang awal. Nah, kemudian kenapa sih harus 3 bulan? Karena apa? Karena dia terbentuk imunitas yang terjadi akibat terkonfirmasi positif COVID, di mana setelah 3 bulan maka sudah mulai melandai imunitas yang terbentuk di dalam tubuhnya. Nah, hal ini yang menyebabkan atau yang diperbolehkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksin setelah penyintas itu terkonfirmasi positif lewat dari 3 bulan. Ya, jadi itu kemudian baru divaksin yang berikutnya untuk memantapkan kembali imunitas tubuh, itu ya. Nah, kemudian untuk yang sekarang, kalau untuk tenaga kesehatan itu ada namanya booster, jadi vaksin dosis ketiga. Nah, yang diberikan jenis ini adalah jenisnya Moderna. Jadi 2 vaksin di awal yang sudah diberikan oleh diberikan kepada tenaga kesehatan jenisnya Sinovac yang pertama, yang kedua. Kemudian vaksin yang ketiga ini disebut dengan vaksin booster, itu rentang waktunya setelah lebih dari 6 bulan diberikan. Itu untuk vaksin booster dosis ketiga khusus untuk tenaga kesehatan, Kak Yeli. Jadi memang kita belum diberikan, karena memang diharapkan adalah tenaga kesehatan garda terdepan, mereka yang memang perlu imunitas yang tinggi, ya, perlu kekebalan tubuh yang tinggi. Bagi yang lain-lain tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dia sudah terkonfirmasi positif, maka vaksin yang berikutnya setelah 3 bulan. Kemudian tidak boleh berpikir begini ya, ini gara-gara vaksin nih, saya disuntik jadi positif ya. Kita kembali lagi, kita mengenalkan tadi kepada masyarakat, masa inkubasinya itu adalah 14 hari, terhitung mundur. Nah, 14 hari itu kan tadi 2 hari kedua sampai dengan hari ke-14 bisa saja dia tidak ada gejala atau bisa saja dia bergejala. Kan terhitung mundur, gitu ya. Nah, di 14 hari sebelumnya dia ada kemana aja sih? Jadi jangan nyalahin vaksin, karena tadi Kak Rafli bilang, vaksin yang disuntikan itu adalah vaksin yang sudah dimatikan. Contohnya kalau dia dapatnya Sinovac, kalau dia dapatnya AstraZeneca juga bukan vaksin yang dilemahkan, sama vaksinnya yang sudah dimatikan, tapi bentuk replikasinya berbeda, gitu ya Kak Rafli ya. Oke. Baik, seperti itu Kak Yeli. Siap, Ibu paham. Terima kasih. Sama-sama. Silakan dilanjutkan, moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kedua yang ada di kolom chat. Dari Nunik Febrianti. Pertanyaannya, kenapa kita memakai Sinovac sedangkan kita memiliki vaksin Nusantara? Bagaimana nasibnya vaksin Nusantara? Mohon izin Kak Rafli, apakah bisa langsung jawab? Baik, moderator, terima kasih. Mohon izin menjawab dari pertanyaannya Kak Nunik Febrianti Rahayu. Baik, mohon izin Kak menjawab. Kenapa kita memakai Sinovac bukan vaksin Nusantara? Bagaimana nasibnya vaksin Nusantara? Jadi kan memang pas dari awal peluncuran vaksin itu kan kita udah dari awal makanya vaksin Sinovac ya, udah sampai ke seluruh Indonesia. Jadi vaksin Nusantara ini kalau saya lihat di beberapa sumber itu masih dalam proses pengembangan nih, masih dalam proses tahap klinis.
Jadi belum lulus banget karena ada langsung dari sumbernya di hoaxnya itu ada sumber katanya vaksin Nusantara sudah disetujui oleh dunia itu hoax. Nyatanya kalau vaksin Nusantara itu masih belum bisa banget nih buat jadi divaksin ke manusia karena masih hipotesa begitu. Bagaimana Kanunik Febrianti? Ya, infonya. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan untuk audien yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Sambil menunggu, mohon izin moderator, saya mau tanya sama audiens di sini, adakah yang belum divaksin sama sekali atau sudah divaksin baru 1 kali? Oke, sepertinya ada yang belum divaksin gitu ya, atau ada yang sudah divaksin lengkap, kemudian ada yang sudah divaksin 1 kali. Nah, beberapa minggu terakhir jadi fenomena teman-teman lah ya yang WA saya yang minta di mana tempat vaksin, tetapi yang mereka minta itu bukan hanya area vaksinnya juga, plus dengan jenis vaksinasinya, gitu ya. Kalau dulu begitu divaksin, kami waktu mulai dari awal itu nggak ada menyebutkan jenis vaksinnya, bahwa kami ya insya Allah menerima saja. Ya saya yakin juga kakak-kakak di sini ada yang mendapatkan Sinovac, ada yang mendapatkan AstraZeneca, atau ada mungkin yang sudah bekerja sudah mendapatkan Moderna gitu ya. Nah, ini menjadi fenomena buat saya beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman ya, yang saya pikir mereka sudah divaksin, teman-teman tapi bukan tenaga kesehatan ya, teman-teman tetapi bukan tenaga kesehatan yang bertanya, di daerah mana lagi ada vaksin, kemudian mencetuskan di situ tertulis saya maunya vaksin Sinovac, saya nggak mau vaksinnya AstraZeneca, gitu, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Nah ini kan balik lagi hanya katanya, tetapi perlu diketahui bahwa vaksinasi untuk efikasi pada vaksin itu kalau untuk Sinovac sebesar 65%, kalau AstraZeneca sebesar 70%. Nah, Moderna yang tinggi itu dan bagus adalah sebesar 95%. Tapi memang kita masyarakat umum belum menjadi sasaran untuk diberikan Moderna karena itu khusus untuk tenaga kesehatan, dan memang tujuannya divaksinasi percepatan ini adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Tadi yang disampaikan oleh slide-nya Kak Rafli itu kan terlihat. Jadi kalau ada kelompok tertentu yang sudah melakukan vaksinasi, dia akan melindungi untuk kelompok yang rentan. Gitu ya. Nah, itu maksudnya herd immunity. Di mana Indonesia ini sasarannya sangat banyak, kemudian dengan ruang lingkup pulau-pulau yang memang harus kita capai. Itu tentu ini kalau memang kita sebagai tenaga kesehatan lebih sering mengedukasi masyarakat, mereka pun akan cepat untuk divaksin. Seperti itu ya. Kemudian saya menanggapi juga ini ada pertanyaan, kenapa kita memakai Sinovac, bukan vaksin Nusantara? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rafli, memang vaksin Nusantara belum lulus uji klinis ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan memang harus melek teknologi, mana yang hoax dan mana yang bukan, begitu ya Kak. Dan harus memang selalu mengupdate ilmu kita, dan memang sekarang vaksin Nusantara pun terus diproses gitu, terus diproses. Harapannya adalah bisa
mengantisipasi barangkali nanti vaksin-vaksin yang lain kan kalau kita kayak Sinovac, AstraZeneca dari Inggris, Sinovac dari Cina, Moderna dari Amerika, itu kan bentuk vaksin yang kita beli gitu. Nah, barangkali dengan vaksin Nusantara nantinya efikasinya bagus dan sudah lulus uji klinis dan Badan POM juga secara kedaruratan bisa digunakan, bisa saja nanti suatu saat itu dipakai. Gitu. Seperti itu. Jadi nanti kalau mau divaksin jangan milih-milih ya. Kalau yang milih ini khusus untuk 12 plus itu adalah Sinovac. Itu. Kemudian ibu hamil yang dipakai adalah Sinovac. Ya. Nah, kemudian lansia yang dipakai adalah Sinovac. Nah, itu rentangnya 28 hari. Jadi kebetulan yang WA saya itu adalah orang dengan kondisi dewasa, gitu, tapi milih begitu. Jadi saya harap kakak-kakak yang ada di sini bisa merangkul, bisa menghimbau bahwa memang vaksin yang diberikan ini sudah lulus uji klinis. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Begitu, moderator. Siap, terima kasih Ibu Nisa. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik. Untuk audiens, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup untuk pemaparan kali ini. Untuk pemaparan materi sudah selesai, dan sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami Melinda Siva. Untuk Melinda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh Bunisa dan materi COVID-19. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia menyerang organ pernafasan. Coronavirus yang kita kenal merupakan jenis baru yang diberi nama Acute Respiratory Syndrome Disease Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Sampai saat ini setidaknya ada 5 jenis virus yang diidentifikasi pada manusia. Salah satunya SARS-CoV-1, virus penyebab SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Keduanya memiliki gejala yang mirip, namun angka kematian SARS lebih tinggi. Namun COVID-19 lebih cepat menyebar sehingga jumlah kasusnya lebih banyak. Berikut beberapa gejala virus yang tergejala ringan. Pertama, demam lebih dari 38 derajat, batuk kering, sakit atau nyeri tenggorokan saat menelan, hidung tersumbat, pegal-pegal, merasa kelelahan. Virus SARS-CoV-2 dapat menyebabkan gejala lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia. Gejalanya seperti demam cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada, atau sesak saat bernafas. Biasanya gejala timbul dalam 2-14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh. Faktanya, pada beberapa orang, COVID-19 tidak menimbulkan gejala. Setiap wabah yang besar dimulai dari satu orang saja. Sekitar 80% kasus COVID-19 dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Satu dari enam orang akan menderita sakit yang parah. Walaupun angka kematian penyakit ini rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan memiliki kondisi medis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, biasanya akan menjadi sakit parah. Virus corona menyebar seperti virus pada umumnya melalui percikan liur, menyentuh tangan atau wajah yang terkena COVID, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur yang sudah terkonfirmasi virus corona. Di sini saya menyimpulkan ada beberapa pertanyaan dari salah satunya Kak Yeli.
Pertanyaannya itu, gejala-gejala sekarang kenapa bervariasi? Ada yang hilang penciuman dan tidak bisa merasakan apapun. Dan sudah dijawab kalau biasanya ini tuh bukan gejala awal tapi gejala yang bertahap. Biasanya harus dilakukan pemeriksaan fisik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Dona, bagaimana jika vaksinasi COVID-19 diberikan kepada orang yang sedang berpuasa? Jawabannya belum ada halangan atau belum ada hal yang tidak diperbolehkan, jadi boleh dan nggak ada masalah buat orang yang berpuasa jika mau divaksinasi gitu. Terus saya akan melanjutkan membaca kesimpulan dari materi Rafli. Materinya tentang vaksinasi COVID-19. Vaksinasi merupakan proses seseorang menjadi kebal penyakit. Pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Imunisasi suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit. Tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Tujuan utama vaksin COVID-19 untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi merupakan kayak reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan bengkak pada tempat suntik, reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Atau reaksi lain seperti misalnya alergi, edem, reaksi anafilaksis, dan pingsan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang salah satunya dari Kak Yeli. Bagaimana cara kita sebagai perawat untuk menanggapi masyarakat yang masih belum mau vaksin? Karena dengar berita beredar kalau habis vaksin akan terjadi sakit. Terus ada juga yang vaksin setelah vaksin malah di swab positif. Dan apakah harus mengulangi vaksinnya? Bagaimana cara menanggapinya? Sudah dijawab oleh Rafli bahwa akan dengan edukasi terhadap masyarakat. Dilihat dari riwayat sebelum, kalau misalkan masalah yang kenapa bisa positif setelah divaksin itu kita lihat dari riwayat sebelumnya, kemungkinan bisa terkena COVID-19 karena memang pada dosis pertama masih kurang efektif, terus jadi tertular. Tapi tidak perlu mengulang vaksin lagi kalau misalkan mau vaksin dengan dosis kedua gitu. Cukup melanjutkan untuk pemberian dosis kedua aja. Untuk kalau misalkan habis dosis pertama kena COVID, dilanjutkan dosis kedua, dilaksanakannya setelah 3 bulan untuk pemberian dosis kedua. Lalu ada yang namanya vaksin booster. Ketiga, khusus untuk tenaga medis diberikan setelah 6 bulan. Terus ada pertanyaan salah satu lagi dari Kak Pertanyaannya, kenapa kita memakai Sinovac? Kita memiliki vaksin Nusantara. Bagaimana nasibnya vaksin Nusantara? Jawabannya karena vaksin Nusantara masih dalam proses perkembangan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesan-kesan terhadap pemberian materi yang telah kita paparkan pada siang dan sore hari ini. Nah, untuk mengurangi kasus COVID-19 ini, alangkah baiknya kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh, banyak makan makanan sehat dan minum vitamin. Dan jangan lupa untuk vaksin bertujuan mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian.
Ayo ajak orang-orang terdekat kalian untuk vaksin guna mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Melinda. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak dari awal acara hingga akhir acara. Semoga ilmu yang didapat untuk kita semoga banyak ilmu yang didapat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Untuk audiens bisa tolong dinyalakan kameranya. Dikasih aba-aba ya, Ibu MC. Siap, Ibu, mohon izin sesi foto saya yang akan pandu, Ibu. Yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan. Yang lain, Kak Anissa, Kak Intan, Kak Maulida, Bapak Yudi, Kak Amar. Boleh dikasih aba-aba lagi? Baik, Ibu. Mohon izin semuanya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Siap untuk slide yang kedua. Satu, 2, 3. Siap, sudah Ibu, mohon izin. Alhamdulillah. Silakan MC untuk menutup. Baik, terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Sekian, mari kita tutup bersama acara kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Kepada Ibu Megi, mohon izin terima kasih. Kemudian kepada Kakak Kiki Kurniawan, M Psikolog, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, selamat sore. Kakak Ajija, terima kasih sudah ikutan papanya. Untuk kakak yang lain. Ya Bunda, gitu. Ya Bunda. Sukses ya. Sukses ya. Belajar. Oke, untuk yang lain terima kasih Kak Intan, Kak Maulida, Pak Yudi, Kak Amar.